Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rini Indrian, mahasiswa pendidikan kimia. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas tentang kimia anorganik 2 dengan materi pembelajaran yaitu logam tembaga, logam perak, dan logam emas. Berikut video pembelajarannya. Yang pertama, logam tembaga. Apa itu logam tembaga? Logam tembaga merupakan logam transisi yang berada pada golongan 1B. Logam ini memiliki nomor atom 29, sedangkan nomor massa 63,546. Karakteristik logam tembaga. Yang pertama, sifat fisik. Tembaga memiliki warna kuning kemerah-merahan, unsur yang mudah terbentuk dan juga lunak. Yang kedua, sifat kimia. Tembaga merupakan unsur yang relatif sehingga mengakibatkan logam tembaga tersebut tahan terhadap korosi dan cuaca. Yang ketiga, isotop. Tembaga memiliki 29 isotop dan isotop yang stabil adalah Cu63 dan Cu65. Yang keempat, kelimpahan tembaga. Tembaga tersebar luas di dalam logam atom lainnya, baik itu dalam bentuk klorida, karbonat, sulfida, maupun arsenida. Penggunaan logam tembaga. Yang pertama, logam tembaga digunakan sebagai bahan komponen pembuatan komputer. Yang kedua, logam tembaga digunakan sebagai perhiasan. Yang ketiga, logam tembaga digunakan sebagai bahan untuk membuat alat rumah tangga. Sintesis senyawa kompleks logam tembaga. Untuk melakukan sintesis senyawa kompleks logam tembaga dilakukan dengan reaksi substitusi. Peran biologis tembaga. Tembaga merupakan elemen yang paling penting bagi setiap makhluk hidup, baik itu untuk hewan, tumbuhan, manusia, maupun mikroorganisme. Contohnya dalam sintesis hemoglobin dan pembentukan ATP. Sumber-sumber logam tembaga. Logam tembaga berasal dari alam dan ada juga yang berasal dari aktivitas antropogenik. Ekstraksi logam tembaga. Dalam mengekstraksi logam tembaga, itu tergantung kepada sifat alami dari logam tembaga tersebut. Bahaya-bahaya logam tembaga. Dapat mengalami kerusakan ginjal dan menyebabkan kerusakan otak, baik itu berupa sakit kepala maupun sulit untuk berbicara. Hal itu dikarenakan karena penggunaan tembaga terlalu banyak dalam tubuh makhluk hidup. Sintesis senyawa oksida, halida nitrat, dan sulfat tembaga. Untuk melakukan sintesis pada senyawa oksida, halida nitrat, dan sulfat tembaga bisa dilakukan dengan berbagai macam metode, di antaranya Rödtwer chemistry, preparasi sonokimia, reaksi fasa padatan, dan proses Sol-Gel. Yang kedua yaitu logam perak. Apa itu logam perak? Logam perak merupakan unsur kimia dengan lambang Ag yang memiliki nomor atom 47, sedangkan nomor massa sekitar 107. Karakteristik logam perak. Yang pertama, sifat kimia logam perak. Logam perak larut dalam HNO3 dan logam perak ini tidak teroksidasi oleh panas. Sifat fisik logam perak. Logam perak berwarna putih berkilau dan lunak sehingga mudah untuk dibentuk. Yang ketiga, isotop logam perak. Perak alami tersusun dari dua isotop stabil, yakni Ag107 dan Ag109. Selanjutnya, kelimpahan logam perak. Logam perak ini terdapat di dalam kerak bumi dan juga terdapat di dalam tatar surya. Penggunaan perak. Perak digunakan sebagai bahan untuk membuat alat rumah tangga. Yang kedua,
perak digunakan sebagai alat pembayaran. Yang ketiga, perak digunakan sebagai perhiasan. Bahaya perak. Yang pertama, dapat mengakibatkan kram pada perut. Yang kedua, dapat merusak sistem organ ekskresi, iaitu ginjal. Sintesis senyawa kompleks logam perak. Sintesis senyawa kompleks pada perak bertujuan untuk menyintesis dan mengetahui karakteristik dari logam perak tersebut. Ekstraksi logam perak. Dalam ekstraksi logam perak digunakan metode sianida. Sintesis logam perak. Dalam mensintesis nanopartikel perak dapat dilakukan dengan beberapa metode, akan tetapi metode yang paling ekonomis untuk digunakan adalah metode reduksi. Sumber-sumber logam perak. Logam perak ini ditemukan dalam bentuk unsur dan ada juga ditemukan berupa biji. Yang materi terakhir yaitu logam emas. Apa itu logam emas? Logam emas merupakan unsur kimia yang memiliki simbol Au dan memiliki nomor atom 79, sedangkan nomor masanya sekitar 196. Yang terletak pada golongan 1B, tepatnya pada periode ke-6. Karakteristik logam emas. Yang pertama, sifat fisik emas. Logam emas berwarna kuning mengkilap, tidak memudar, dan elastis. Yang kedua, sifat kimia emas. Emas mudah untuk dibentuk dan bisa dicairkan, serta dapat dipadukan dengan berbagai logam lainnya. Penggunaan logam emas. Logam emas digunakan sebagai perhiasan dan logam emas juga digunakan sebagai alat pembayaran. Ekstraksi logam emas. Metode yang digunakan dalam mengekstraksi logam emas adalah metode amalgamasi dan ada juga dengan metode sianida. Sintesis senyawa kompleks logam emas. Sintesis nanopartikel emas dapat dilakukan dengan metode grain nanoteknologi yang berhubungan dengan tumbuh-tumbuhan, dan tumbuh-tumbuhan tersebut berperan sebagai bioreduktor dalam sintesis emas tersebut. Sumber logam emas. Logam emas berasal dari proses magmatisme, bisa kita kenal dengan pengkonsentrasian di permukaan, dan ada juga dari proses metasomatisme. Bahaya logam emas. Dapat berpengaruh pada sistem saraf, dapat mengakibatkan kejang-kejang, dan dapat mengganggu sistem kapiler. Sampai di sini video pembelajaran dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kritik dan saran, tolong ditulis di kolom komentar.